Sistem Super Devouring. Bab 486, hampir dirasuki. Apakah mereka semua orang yang dikirim sebelumnya dan dirasuki oleh iblis? Ye Xuan berpikir dalam hati. Sekarang, para prajurit iblis dan jenderal iblis ini tidak lagi ada di matanya. Lebih baik membunuh satu jenderal iblis daripada membunuh 10.000 dari mereka. Namun, pasti ada jenderal iblis yang memimpin begitu banyak dari mereka untuk menyerang segel, jadi Ye Xuan melihat mereka dari udara. Benar saja, setelah beberapa saat, dia merasakan dua aura yang kuat. Mereka menyerbu ke arahku, bunuh mereka. Ye Xuan tidak lagi bersembunyi dan menukik langsung ke bawah. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk menghadapi dua jenderal iblis pada saat yang sama, tetapi dengan wilayahnya, seharusnya tidak sulit untuk menghadapi mereka. Dalam sekejap, para prajurit iblis dan jenderal iblis di bawah tersapu keluar dari lingkaran pertempuran olehnya, dan kemudian kedua jenderal iblis itu muncul. Apakah mereka semua dirasuki? Sungguh menyedihkan. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Begitu dia. Dia melirik dalam kegelapan, dan benar saja, manusia yang dirasuki itu semuanya adalah murid yang dikirim oleh Istana Sangqing, dan mereka masih sangat muda. Kedua jenderal iblis itu tidak membuang-buang kata dan langsung membunuh Ye Xuan. Ye Xuan sekarang telah membuka 30 urat bumi, dan ilmu pedang Sangqing-nya telah ditingkatkan menjadi 100%, jadi sangat mudah untuk membunuh kedua orang ini. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kedua jenderal iblis itu terpisah dari tubuh utama, karena keduanya dibunuh oleh Ye Xuan, tetapi dia membutuhkan waktu kurang dari 3 detik untuk berhadapan dengan kedua jenderal iblis itu. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi ke-31. Setelah mendengar suara perintah itu, Ye Xuan masih menggelengkan kepalanya tanpa daya, hanya tidak tahu kapan dia bisa bertemu dengan Raja Iblis. Namun, sekelompok besar prajurit iblis dan jenderal iblis di bawah ini tidak dapat disia-siakan. Ye Xuan segera menebas tebasan iblis Sangqing tepat di depannya, dan jumlah orang yang dipanen dalam satu serangan juga mencapai ratusan. Dalam waktu singkat, pasukan monster ini sepenuhnya dibasmi oleh Ye Xuan. Sebelum para prajurit iblis dan jenderal iblis menguasai tubuh, IQ mereka sangat rendah, seperti binatang buas, mereka akan menyerbu ketika melihat orang yang masih hidup, bahkan jika Ye Xuan sendirian, dia akan menyerbu dengan gila-gilaan sampai manusia itu mati atau bungkuk. Ye Xuan memperkirakan pasukan monster ini sekitar 30.000, tetapi dia tidak dapat membuka urat bumi ke-32. Dia membersihkan seluruh pasukan monster, yang seharusnya mengurangi tekanan besar pada orang-orang di luar. Namun, tepat saat dia hendak pergi. Ho, ho, ho. Tiba-tiba, suara angin kencang datang, dan tubuh Ye Xuan mengembun. Dia merasakan napas yang sangat kuat. Jenderal Iblis. Tidak, napas ini telah melampaui Jenderal Iblis. Raja Iblis. Akhirnya, tuan yang sebenarnya telah datang. Biarkan aku melihat kekuatan Raja Iblismu. Ye Xuan memegang pedang 8 Desolate dan berdiri diam di tempat. Tidak lama kemudian, sosok hitam menyapu 1000 meter di depannya. Ho, ho. Penampilan Raja Iblis tidak jauh berbeda dengan monster lainnya, kecuali memiliki beberapa tanduk, tetapi napasnya jauh lebih tinggi daripada prajurit iblis, jenderal iblis, dan bahkan jenderal iblis. Kau ingin melekatkan diri padaku, kan? Jika kau memiliki kemampuan, ayolah. Ye Xuan berkata kepada Raja Iblis. Ho, ho. Ketika suara Ye Xuan jatuh, Raja Iblis itu langsung menyerbu ke arahnya. Sebelum merasuki, monster-monster itu sebenarnya lebih mudah dihadapi, tentu saja, dibandingkan dengan Ye Xuan yang telah mempelajari teknik pedang Sangqing. Sangqing Devil Slash. Ye Xuan menebas beberapa kali ke arah Raja Iblis, tetapi kecepatan Raja Iblis itu lebih cepat daripada kecepatan penuh Ye Xuan, jadi tidak mudah untuk dihadapi. Swiss. 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 Cahaya pedang terus menerobos kegelapan. Lebih dari 10 serangan gagal melukai Raja Iblis, yang memaksa Ye Xuan untuk berhati-hati. Benar saja, ini masalah. Wajah Ye Xuan tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan Raja Iblis ini lebih cepat darinya. Dalam hal ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, peluangnya untuk menang masih relatif tinggi. Sangqing Devil Step, hancurkan pilar iblis. Ye Xuan tiba-tiba menginjak tanah dengan keras, dan segera pilar cahaya suci muncul di bawah kakinya, dan kemudian dia dengan cepat mundur. Raja Iblis terbang di depan Ye Xuan, mengulurkan cakarnya dan menyendok. Ketika menyentuh kolom cahaya, itu membuat suara, mendesis dan cakar hitam itu bahkan mengeluarkan asap hitam.
Ini adalah salah satu gerakan Sangqing Stepping Demon Step, yang dapat menaikkan kolom cahaya. Jika makhluk jahat masuk, itu akan menjadi abu. Raja Iblis melihat bahwa salah satu cakarnya terbakar, dan dia langsung marah. Dia melewati kolom sihir yang rusak ini untuk mencari masalah dengan Ye Xuan. Namun, Ye Xuan mengambil satu langkah pada satu waktu dan menjebak Raja Iblis di lebih dari 10 kolom sihir yang rusak. Lagi pula, dia bukan manusia, jadi dia lebih mudah dihadapi daripada manusia. Ye Xuan mencibir dalam hatinya dan menyerang Raja Iblis yang terjebak di tengah pilar sihir yang rusak. Pilar-pilar sihir yang rusak ini juga dibatasi waktu, dan tingginya hanya puluhan meter. Jika Raja Iblis ingin pergi, itu masih relatif mudah. Ye Xuan buru-buru terbang ke udara, dan kemudian menyerang Raja Iblis dari atas ke bawah. Raja Iblis sudah bangkit untuk menghindari energi pedang Ye Xuan. Tetapi pada saat ini, swoosh! Tiba-tiba, kecepatan Raja Iblis tiba-tiba meningkat, di luar dugaan Ye Xuan. Apa? Menyembunyikan kekuatan. Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar, hanya melihat Raja Iblis semakin dekat dan dekat dengannya. Kesadarannya bereaksi, tetapi tubuhnya tidak. Kecepatan yang tiba-tiba dikeluarkan Raja Iblis setidaknya 30% lebih cepat dari sebelumnya. Ye Xuan tidak bisa mengejarnya pada awalnya, dan sekarang kecepatannya meningkat hingga 30%, dan situasi pertempuran berubah seketika. Whoosh! Suara Raja Iblis yang terbang terdengar sangat keras. Saat ini, Raja Iblis itu sudah berada di depan Ye Xuan. Sialan! Ye Xuan mengumpat dengan marah dan melemparkan energi pedang, tetapi dengan mudah dihindari oleh Raja Iblis itu. Satu-satunya lengan Raja Iblis yang tersisa terentang dan menyentuh dada Ye Xuan. Tepat saat Raja Iblis itu hendak merasukinya, dada Ye Xuan tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan, menepis tangannya. Apa? Ye Xuan siap untuk melawan Raja Iblis, tetapi tanpa diduga hal ini terjadi. Saat ini, dia merasakan dadanya memanas, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar. Itu jimat Sangqing. Dia langsung bereaksi. Jimat Sangqing dapat menahan kerasukan iblis. Cakar iblis itu langsung terguncang. Tetapi sekarang, jimat Sangqing telah hilang. Jika iblis ingin merasuki, dia dapat melakukannya dari depan ke belakang, kiri ke kanan. Namun, reaksi Ye Xuan lebih cepat dari itu. Teknik pedang Sangqing, tebasan setan Sangqing. Pedang 8 Desolate berayun cepat dan menebas langsung ke Raja Iblis, menjatuhkannya. Tidak hanya itu, Raja Iblis juga sangat terguncang oleh serangan ini. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan menyerang dengan panik, menebas lebih dari 10 tebasan setan Sangqing. Meskipun dia tidak mengenai semuanya, dia mengenai 3 di antaranya. Ketiga tebasan setan Sangqing ini begitu kuat sehingga mereka menghancurkan Raja Iblis hingga berkeping-keping. Bab 487, Melarikan Diri. Aku takut setengah mati. Ye Xuan menghela napas lega. Jika dia dirasuki oleh Raja Iblis ini, dia akan sengsara. Untungnya, dia memiliki jimat Sangqing itu. Jimat Sangqing adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap murid istana Sangqing, tetapi jimat Sangqing milik Ye Xuan dibuat oleh Tetua Li, jadi kualitasnya jauh lebih baik. Ternyata benda ini dapat menahan kerasukan Raja Iblis, tetapi sangat disayangkan hanya ada satu. Ye Xuan berpikir tanpa daya, lalu bergegas untuk menyingkirkan manik ajaib Raja Iblis dan menelannya. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi ke-34. Sistem itu meminta. 31, melonjak langsung ke 34, nilai pengalaman Raja Iblis ini benar-benar tidak kecil. Kali ini, itu dianggap sebagai panggilan dekat. Titik. Ye Xuan dengan cepat mengeluarkan beberapa jimat Sangqing lagi dari para murid markas besar istana Sangqing dan menempelkannya di sekujur tubuhnya. Dia juga mengerti bahwa jimat Sangqing ini tidak mudah dibuat. Para elit dari markas besar ini hanya memiliki 1 atau 2 di cincin Qiankun mereka. Sekarang, Ye Xuan tidak berani ceroboh lagi. Jika dia gagal melawan monster itu dan dirasuki olehnya, kesadarannya akan langsung musnah. Saat itu, dia tidak akan menjadi dirinya sendiri lagi. Bahkan jika monster itu lolos, yang tersisa hanyalah cangkang tanpa jiwa. Lebih baik maju selangkah demi selangkah. Raja Iblis ini harus dianggap lemah. Jika kita bertemu yang kuat, itu akan merepotkan. Ye Xuan memutuskan untuk tidak masuk lebih dalam, tetapi terus memburu prajurit dan Jenderal Iblis di pinggiran, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Titik. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sudah setengah bulan sejak Ye Xuan memasuki Gua Iblis.
Setelah pengalaman mendebarkan terakhir, Ye Xuan sangat berhati-hati dan tidak bertemu Raja Iblis lagi. Dia juga membuka 36 urat bumi. Namun, tepat ketika dia membunuh monster dan naik level, suara memekakkan telinga terdengar di Gua Iblis. Apakah kita akan menyerang segel itu lagi? Ye Xuan tampak sangat tenang kali ini. Ini adalah ketiga kalinya sejak ia memasuki Gua Iblis. Namun, saat berikutnya, ia merasa ada yang tidak beres. Suara keras ini tampaknya bukan berasal dari pasukan iblis. Mungkinkah Raja Iblis telah terbangun? Ye Xuan tiba-tiba bergidik. Raja Iblis ini adalah bos terbesar di Gua Iblis ini, dan yang paling ditakuti Istana Sangqing. Sebelumnya, saya mengetahui dari murid-murid elit Istana Sangqing bahwa Raja Iblis ini tampaknya masih tertidur, tetapi sekarang saya pikir ia seharusnya sudah terbangun. Sebelum Raja Iblis ini terbangun, Raja Iblis atau Jenderal Iblis yang memimpin pasukan lain-lain untuk menyerang segel. Sekarang setelah Raja Iblis terbangun, segel. Ye Xuan bergidik. Tiba-tiba, ia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Ia hanya tidak tahu apakah Istana Sangqing akan mengirim lebih banyak master. Namun, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa menghadapi Raja Iblis ini. Tidak peduli apa, mari kita bersembunyi dulu, agar tidak bertemu. Ye Xuan memutuskan untuk bersembunyi. Suara keras ini terus bergema di langit dan bergema di seluruh Gua Iblis. Suara itu bergetar selama 5 menit sebelum berhenti. Kemudian, terdengar suara pasukan monster berkumpul dan bergegas menuju pintu masuk Gua Iblis. Gua Iblis memiliki lebih dari satu pintu masuk. Jika begitu banyak orang yang dirasuki iblis bergegas keluar, bahkan para master itu harus membunuh mereka untuk waktu yang lama. Jika mereka mengulur waktu untuk Raja Iblis, segel itu mungkin tidak akan bertahan lama. Ye Xuan berpikir dalam hati, hanya tinggal di satu tempat dengan tenang. Sekarang adalah periode yang luar biasa, dia harus jujur. Setiap kali iblis menyerang segel, ada banyak suara, tetapi kali ini, segel itu berhenti dengan cepat. Kali ini, segel itu hancur terlalu cepat, rasanya salah. Ye Xuan, yang bersembunyi di sudut, mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya apakah pasukan iblis telah menembus segel dan melihat cahaya siang lagi. Segel di pintu masuk Gua Iblis tidak berguna baginya. Bahkan manusia yang dirasuki iblis bisa keluar. Oleh karena itu, jika iblis-iblis ini telah menembus segel, maka orang-orang di Istana Sangqing pasti terlalu sibuk untuk mengatasinya saat ini, dan dia mungkin dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Gua Iblis. Ayo pergi dan lihat. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Xuan membuat keputusan di dalam hatinya dan bergegas menuju pintu masuk. Ada suara yang memekakkan telinga tadi, tetapi sekarang benar-benar sunyi, yang sangat mencurigakan. Ketika mereka tiba di pintu masuk Gua Iblis, mereka menemukan bahwa formasi di pintu masuk telah rusak, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya sudah melayang di udara di luar. Segelnya memang rusak. Pada saat ini, para penguasa Istana Sangqing terus-menerus bertarung dengan iblis. Tidak hanya itu, ada juga para penguasa dari berbagai kekuatan di Pulau Tianlang. Ada satu lagi di sini. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Ye Xuan menoleh dan mendapati bahwa beberapa murid Istana Sangqing mengelilinginya. Orang-orang ini mengira Ye Xuan adalah manusia yang dirasuki iblis. Karena kamu datang ke pintuku, jangan salahkan aku. Ye Xuan bergegas keluar dan mengambil cincin Qiankun milik murid-murid Istana Sangqing ini, tetapi dia tidak mengambil nyawa mereka. Bagaimanapun, Pulau Tianlang sudah dalam kesulitan, dan orang-orang ini masih bisa membunuh iblis. Memanfaatkan kekacauan di Istana Sangqing, Ye Xuan bergegas pergi, tetapi dia berubah pikiran dan memutuskan untuk melihat terlebih dahulu. Bagaimanapun, akan ada banyak monster di sini, dan mungkin dia bisa mendapatkan beberapa manik-manik ajaib iblis. Sekarang dia telah membuka 36 urat bumi, dan 36 lainnya, dan dia dapat mulai membuka urat langit. Kekuatannya juga terbaik di Pulau Tianlang. Dia mengeluarkan topeng dan membunuh mereka. Sejumlah besar monster ditekan di gua ajaib. Sejak Raja Iblis bangun, monster-monster ini bergegas keluar sekaligus. Pada saat ini, sejumlah besar monster telah menerobos pengepungan, meninggalkan Istana Sangqing, dan mulai melukai Pulau Tianlang. Istana Sangqing tidak menyangka Raja Iblis akan bangun begitu cepat. Untungnya, Istana Sangqing milik Tianjue mengirimkan para ahli, jika tidak, Istana Sangqing di Pulau Tianlang saja mungkin akan hancur dalam sekejap. Setelah Ye Xuan melihat cahaya matahari lagi, dia mulai berlari cepat. Dia punya dua tujuan, satu adalah monster, dan yang lainnya adalah cincin Qiankun manusia.
Bagaimanapun, dia menginginkan semua yang dapat membantunya meningkatkan wilayah kekuasaannya. Sepanjang jalan, dia juga melihat banyak mayat manusia, yang sebagian besar masih memiliki cincin Qian Kun, jadi Ye Xuan mendapat tawaran. Ding, tuan rumah telah membuka vena bumi batang Qi ke-30. Setelah mendengar suara perintah itu, mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Meskipun kecepatan peningkatannya di Gua Iblis cepat, akan lebih cepat untuk mendapatkan cincin Qian Kun untuk ditingkatkan. Pada saat ini, dia melirik dan menemukan sosok yang dikenalnya, yang sedang bertarung dengan Raja Iblis bertanduk. Apakah itu Tetua Li? Ye Xuan mengenalinya. Tetua Li ini adalah tetua istana Sangqing yang melemparkannya ke Gua Iblis hari itu. Namun, jika dia tidak memberi Ye Xuan jimat Sangqing saat itu, Ye Xuan akan dirasuki iblis. Pada saat itu, Ye Xuan pergi untuk membunuhnya. Bab 488, waktu hampir habis. Tetua Li baru membuka 34 urat tanah. Sekarang Ye Xuan memiliki 3 urat tanah lebih banyak darinya, dan yang terakhir memiliki kekuatan untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Pada saat ini, Tetua Li telah ditekan oleh Raja Iblis dan telah dipukul mundur selangkah demi selangkah. Dia mungkin dalam bahaya dirasuki kapan saja. Bang! Tiba-tiba, suara teredam terdengar. Raja Iblis terguncang sedikit. Itu menyentuh jimat Sangqing di tubuh Tetua Li. Karena jimat Sangqing inilah Tetua Li mampu bertahan sampai sekarang. Sayangnya, jimat Sangqing ini adalah yang terakhir. Cakar Raja Iblis terentang lagi. Kali ini, ia ingin merasuki Tetua Li. Wajah Tetua Li muram. Dia tahu bahwa dia mungkin dalam bahaya kali ini. Namun, pada saat ini, Sangqing Destroy Demon Slash. Tiba-tiba, beberapa energi pedang yang kuat menyapu dan langsung memotong tubuh Raja Iblis. Tubuh Raja Iblis terguncang hebat dan kemudian runtuh. Bunuh dalam hitungan detik. Apa? Tetua Li terkejut, dan menoleh untuk melihat, dan menemukan sosok bertopeng dengan cepat berlari ke arahnya, dan kemudian menyingkirkan manik ajaib iblis. Pria bertopeng yang menyelamatkan Tetua Li tentu saja Ye Xuan. Tetapi tepat ketika Tetua Li hendak membuka mulutnya untuk berterima kasih, Ye Xuan bergegas di depannya lagi dan mengambil cincin Qian Kun sebelum pihak lain sempat bereaksi. Ketika dia berada di keluarga Tang, Tetua Li lah yang menangkap Ye Xuan dan melemparkan Ye Xuan ke dalam gua ajaib. Tetapi ketika melemparkan Ye Xuan, dia memberi Ye Xuan jimat Sangqing, yang menyelamatkan nyawa Ye Xuan, jadi sekarang, Ye Xuan menyelamatkannya sebagai cara untuk membalas budi jimat Sangqing ini. Dan sekarang, Ye Xuan membalas dendam atas pukulan dari keluarga Tang dan mengambil cincin Qian Kun Tetua Li. Ampuni hidupmu. Ye Xuan mendengus dalam hatinya, dan setelah melirik Tetua Li lagi, dia pergi dengan cepat. Tetua Li juga bingung. Ye Xuan membunuh Raja Iblis, yang berarti dia tidak dirasuki oleh iblis. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xuan akan tergoda oleh uang dan mengambil cincin Qian Kun miliknya. Yang terpenting, dia merasa bahwa pria bertopeng itu tampak familiar dan sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Dia mengambil cincin Qian Kun yang ditinggalkan Ye Xuan dan menemukan bahwa benda-benda di dalamnya telah menghilang, hanya menyisakan beberapa botol obat penyembuh. Ini. Mata Tetua Li membelalak. Dia mengenali cincin Qian Kun miliknya, tetapi bagaimana mungkin begitu banyak benda menghilang? Titik. Setelah Ye Xuan pergi, dia dengan cepat bergegas menuju aura kuat di dekatnya. Beberapa dari aura kuat ini adalah Raja Iblis, dan beberapa adalah tetua istana Sangqing. Bagaimanapun, setiap kali Ye Xuan lewat, dia akan mendapatkan sesuatu. Ketika Ye Xuan merampok semua orang di dekatnya, dia akhirnya membuka urat nadi tanah ke-38. Meskipun situasinya mendesak saat ini, dia sedikit merampok, tetapi jika kekuatannya ditingkatkan, kontribusinya pasti akan sama dengan gabungan para tetua ini. Dia berputar-putar di istana Sangqing beberapa kali dan menemukan banyak Raja Iblis, tetapi dia tidak menemukan Raja Iblis yang lebih kuat dari Raja Iblis. Tampaknya Raja Iblis telah pergi bersama pasukan monster. Saya tidak tahu apakah Pulau Tianlang dapat bertahan dari bencana ini. Ye Xuan juga pergi dan mulai mengejar monster-monster itu. Setelah membuka segel dan melihat cahaya matahari lagi, pasukan monster itu berhamburan ke segala arah. Tidak peduli seberapa kuat manusia, mustahil untuk menghentikan mereka semua. Ye Xuan terbang di atas kota yang dekat dengan istana Sangqing. Benar saja, kota itu telah diserbu oleh monster dan teriakan terus berlanjut. Monster dapat merasuki manusia. Bahkan jika manusia terbunuh, mereka dapat bertahan hidup dan terus merasuki orang berikutnya.
Setelah monster menyerbu kota, mereka merasuki manusia, dan kemudian dengan marah menyerang manusia di sekitarnya, bahkan tidak membiarkan orang biasa pergi. Sepertinya Pulau Tianlang sudah tamat. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada jutaan monster, yang masing-masing sebanding dengan orang kuat di alam kekuatan, sementara mungkin ada kurang dari 100.000 orang kuat di alam kekuatan di Pulau Tianlang. Selain itu, bahkan jika monster merasuki seorang prajurit di alam sendan, kekuatan mereka akan meroket. Oleh karena itu, Pulau Tianlang sama sekali tidak dapat menahan monster-monster itu. Saya khawatir seluruh Pulau Tianlang akan hancur dalam beberapa hari. Ye Xuan di udara juga merasakannya dan menemukan bahwa tidak ada monster yang kuat di kota ini, paling-paling hanya setingkat Jenderal Iblis, jadi dia berbalik dan pergi. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan orang-orang ini, tetapi karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah manusia dirasuki oleh monster, mereka dapat dipahami sebagai orang-orang yang dirasuki oleh iblis. Orang-orang seperti itu memiliki kesadaran dan membunuh orang di tempat. Jika Pulau Tianlang jatuh, mereka mungkin membunuh ke pulau-pulau lain. Oleh karena itu, yang harus dilakukan Ye Xuan sekarang adalah membunuh keluarga Tang untuk mencegah berita benua Tianshui bocor, dan untuk menyelidiki kepada siapa keluarga Tang melaporkan berita benua Tianshui. Namun, Ye Xuan sendiri memperkirakan bahwa itu harus dilaporkan kepada penguasa wilayah Tianlang, bagaimanapun juga, penguasa Pulau Tianlang adalah yang paling kuat. Bagaimanapun, lokasi benua Tianshui tidak boleh terungkap, bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh keluarga Tang. Meskipun ada banyak orang tak berdosa di keluarga Tang, ada ratusan juta orang di benua Tianshui. Jika monster menemukan benua Tianshui, itu akan menjadi akhir. Pada saat itu, Ye Xuan terbang menuju ke arah keluarga Tang. Pada hari itu, Tetua Li membawanya dan bergegas selama 2 hari untuk tiba. Kali ini, Ye Xuan bergegas ke keluarga Tang sendirian dalam waktu kurang dari setengah hari. Pasukan monster baru saja muncul di dunia dan masih mengganggu kota-kota dan sekte di sekitar Istana Sangqing, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bergegas ke sini. Ye Xuan langsung bergegas ke rumah Tuan Kota Jinwu dan menemukan Patriark lama keluarga Tang. Patriark lama itu masih menangani urusan keluarga. Ketika Ye Xuan muncul di depannya, dia hampir terkena serangan jantung. Tuan, Anda. Patriark lama keluarga Tang terkejut. Dia telah membuka 29 urat bumi, dan Ye Xuan mampu mendatanginya secara diam-diam. Kekuatannya pasti jauh lebih besar daripada miliknya. Aku bertanya padamu, siapa yang tahu tentang Pulau Tianshui? Ye Xuan bertanya dengan dingin. Pulau Tianshui. Wajah Patriark Tang berubah, tidak mengerti mengapa Ye Xuan menanyakan pertanyaan ini. Tuan, Anda. Patriark Tang mulai berbicara, tetapi sebelum dia selesai, energi pedang datang dan langsung memotong lengannya. Saya tidak ingin mendengar omong kosong. Siapa yang tahu tentang Pulau Tianshui, dan kepada siapa Anda melaporkannya? Sebutkan satu persatu, jika tidak, saya akan membantai keluarga Tang Anda. Nada bicara Ye Xuan tegas, dan dia tidak akan membiarkan Patriark Tang menolak. Ya. Patriark Tang menelan ludahnya, buru-buru mengeluarkan kertas dan pena, dan mulai menyebutkan nama-nama itu satu persatu. Segera, dia membuat daftar. Saya menemukan bahwa ada cukup banyak pelaut di Mizushima hari itu. Saya hanya mencantumkan mereka dari keluarga Tang saya. Patriark Tang dengan takut-takut menyerahkan kertas itu. Ye Xuan meliriknya dan berkata, apakah kamu yakin tidak menyembunyikan apapun? Bab 489 Raja Iblis. Tidak. Patriark Tang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke. Ye Xuan tidak membuang-buang kata dan memenggal kepalanya dengan pedang. Kali ini situasinya mendesak, dan Ye Xuan harus mengambil pendekatan ini. Setelah dia menyingkirkan cincin Qiankun milik Patriark Tang, dia pergi dengan cepat dan mencari orang-orang dalam daftar. Harus dikatakan bahwa ini adalah proyek besar, karena ada ribuan orang yang tiba di Pulau Tianshui hari itu, dan beberapa dari ribuan orang ini tidak berada di kota Jinwu, jadi Ye Xuan tidak dapat membunuh mereka satu persatu. Oleh karena itu, dia hanya dapat membunuh mereka yang kuat. Bagaimanapun, orang-orang biasa hanya tahu bahwa ada Pulau Tianshui, tetapi tidak tahu lokasi spesifik Pulau Tianshui. Ye Xuan berkeliaran di sekitar kota Jinwu selama sekitar 1 hari sebelum dia membunuh orang-orang dalam daftar yang masih berada di kota Jinwu. Suatu hari kemudian, pasukan monster tiba di kota Jinwu. Melihat bayangan hitam pekat di langit, wajah Ye Xuan tenggelam, dan kemudian dia membunuh mereka. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi ke-39.
Setelah menyingkirkan sekelompok besar monster ini, Ye Xuan segera pergi. Kali ini, targetnya adalah kota Tianlang. Armada keluarga Tang menemukan pulau baru, jadi mereka tentu saja harus melaporkannya kepada penguasa Tianlang untuk mendapatkan hadiah, jadi Ye Xuan harus melakukannya lagi. Untungnya, kota Tianlang jauh, dan tidak ada monster yang menyerbu saat Ye Xuan tiba di kota Tianlang. Penguasa Tianlang adalah seorang ahli yang telah membuka lebih dari 50 urat bumi, tetapi ini tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Xuan, karena dia tidak berada di kota Tianlang. Ye Xuan langsung bergegas ke rumah penguasa kota Tianlang dan mulai menyelidiki masalah Pulau Tianshui. Seluruh rumah penguasa kota menjadi kacau. Sebelum pasukan monster datang, mereka diganggu oleh Ye Xuan. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghentikan Ye Xuan. Setelah Ye Xuan membunuh semua orang yang berpengetahuan, dia juga membuka urat bumi ke-41. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa penguasa Tianlang pergi untuk membantu istana Sangqing. Apakah Tuan Tianlang tahu tentang ini? Sepertinya dia juga akan dibunuh. Ye Xuan, yang berada di rumah Tuan Kota Tianlang, menyipitkan matanya setelah mendengar berita itu. Jika sebelumnya, dia hanya perlu berbicara dengan Tuan Tianlang tentang masalah Pulau Tianshui. Pihak lain pasti tidak akan menentang Ye Xuan untuk pulau tandus seperti itu. Namun sekarang, Tuan Tianlang telah pergi untuk membantu mengusir setan. Jika dia dirasuki oleh Raja Iblis atau bahkan Raja Iblis, maka itu akan merepotkan. Jadi, orang ini juga harus mati. Namun, Ye Xuan tidak tahu di mana dia sekarang, jadi dia hanya bisa mulai berkeliaran di sekitar Pulau Tianlang. Selain mencari Tuan Tianlang, dia juga membunuh para prajurit iblis, jenderal iblis, dan komandan iblis untuk ditingkatkan. Sebelum pasukan iblis datang, Ye Xuan menuju ke istana Sangqing. Namun, dia mencari beberapa saat dan melihat banyak kota yang jatuh, tetapi dia tidak pernah menemukan tokoh-tokoh tingkat tinggi dari istana Sangqing dan Tuan Tianlang. Bagaimanapun, bahkan jika dia ingin menyeberangi Pulau Tianlang, itu akan memakan waktu beberapa hari. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa terus membunuh monster-monster itu dan menyelamatkan orang-orang dari air dan api. Dia mulai membunuh monster-monster itu dengan panik untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun pengalaman para prajurit iblis dan jenderal-jenderal iblis itu kecil, itu sangat berharga bersama dengan cincin-cincin Qian Kun dari manusia-manusia yang sudah mati itu. Pada saat ini, dia telah membunuh jalan kembali ke kota Jinwu. Sudah lebih dari sehari sejak pasukan iblis itu menerobos segel. Ye Xuan memperkirakan bahwa kota-kota dan sekte-sekte yang lebih dekat dengan istana Sangqing tidak akan dapat melarikan diri dan akan dihancurkan. Tampaknya Pulau Tianlang akan hancur. Namun, tepat saat dia hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara-suara keras dari langit. Ada orang-orang kuat yang bertarung, mereka setidaknya harus setingkat dengan komandan iblis. Ye Xuan mengerutkan kening dan bergegas ke arah itu. Saat berikutnya, wajahnya mengembun karena dia merasakan beberapa aura yang sangat kuat. Ketemu. Ini adalah pikiran pertama Ye Xuan. Dia merasa ada total 5 aura kuat, dan semuanya lebih kuat darinya. Saat ini, dia telah membuka urat bumi ke-42, dan tidak banyak yang bisa lebih kuat darinya. Pada saat itu, dia bergegas dengan seluruh kekuatannya, dan segera dia melihat 5 sosok bertarung. 3 lawan 2, tidak, seharusnya 2 lawan 3. 2 lelaki tua yang mengenakan pakaian gerbang utama istana Sangqing bekerja sama untuk bertarung melawan 3 orang. Di antara ketiga orang itu, ada juga 2 tuan yang mengenakan pakaian istana Sangqing, tetapi mereka berasal dari istana Sangqing di Pulau Tianlang. Sedangkan yang satunya, dia adalah pria kekar. Mata Ye Xuan memadat, dan pria kekar itu adalah penguasa wilayah Tianlang yang sedang dicarinya. Sepertinya keduanya telah dirasuki, dan salah satunya mungkin adalah Raja Iblis. Ye Xuan menebak dalam hatinya. Dia bisa merasakan energi iblis pada kedua lelaki tua itu. Pada saat yang sama, dia juga bisa melihat bahwa 3 orang di pihak penguasa wilayah Tianlang berada dalam posisi yang lemah dan telah dipukul mundur. Raja Iblis dan Raja Iblis, keduanya telah dirasuki, dan kekuatan mereka sangat kuat. Jika aku bergabung, aku seharusnya dapat membalikkan keadaan. Jika aku dapat memperoleh cincin Qian Kun dari kedua orang ini, wilayahku mungkin dapat bangkit kembali. Pada saat itu, aku akan bergabung dengan ketiganya untuk membunuh dan melahap Raja Iblis, dan kemudian berurusan dengan 3 lainnya setelahnya. Ye Xuan merencanakan dalam hatinya. Rencana ini sangat sederhana.
Pertama-tama dia akan membantu manusia membunuh Raja Iblis, dan kemudian berbalik melawan mereka dan membunuh penguasa serigala surgawi setelah menerobos wilayah tersebut, dan merebut cincin Qian Kun milik ketiga orang tersebut. Rencana ini sempurna, karena dia percaya pada kekuatannya sendiri. Selama dia bergabung dengan pihak manusia, situasinya pasti akan dibalikkan olehnya. Dia dengan cepat terbang menuju kelima orang itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia tiba, salah satu dari mereka terbunuh dan tubuhnya jatuh dari udara. Orang yang meninggal itu bukanlah manusia yang dirasuki oleh Raja Iblis, melainkan seorang tetua istana Sangqing. Tidak baik. Raut wajah kepala istana Sangqing dan Raja Serigala Surgawi berubah. Tidak hanya itu, bahkan Ye Xuan pun sama. Awalnya, ia ingin bertarung 4 lawan 2, tetapi sekarang bahkan jika ia bergabung, tetap saja akan menjadi 3 lawan 2. Namun, ia tetap terbang cepat. Pertama-tama ia mengambil cincin Qian Kun dari tubuh tanpa kepala yang jatuh dari udara, lalu bergegas menolong. Apakah itu musuh atau teman? Kepala istana Sangqing dan Raja Serigala Surgawi saling memandang. Ketika mereka menyadari bahwa Ye Xuan menyerang Raja Iblis, mereka pun mengerti bahwa Ye Xuan adalah manusia dan berada di pihak mereka. Lawanlah dengan segenap kekuatanmu dan tunggu dukungan. Teriak Raja Istana Sangqing. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Ye Xuan adalah orang yang dikirim ke Gua Iblis oleh Tetua Li hari itu. Satu lagi yang akan mati. Kalau saja aku tidak baru saja bangun dan kekuatanku belum pulih ke puncaknya, kau pasti sudah mati sejak lama. Seorang lelaki tua berambut putih berteriak. Sekarang dia adalah Raja Iblis. Tetua yang kerasukan dari Istana Sangqing ini telah membuka 47 urat bumi, tetapi setelah dirasuki oleh Raja Iblis, wilayah kekuasaannya melambung tinggi, dan dia sendirian bertarung melawan Raja Istana Sangqing dan Raja Tianlang, yang memiliki lebih dari 50 urat bumi. Raja Iblis tengah bertarung melawan dua tuan, dan lawan Ye Xuan tentu saja manusia yang dirasuki Raja Iblis. Bab 490 Raja Iblis muncul. Manusia ini juga merupakan tetua Istana Sangqing. Dia telah membuka 45 urat bumi. Setelah dirasuki, kekuatannya telah melampaui 50 urat bumi. Ye Xuan sedikit percaya diri pada awalnya, tetapi setelah bertarung dengan tetua ini, dia tidak yakin, karena ilmu pedang Sangqing dan langkah sihir melangkah Sangqing milik tetua ini mungkin telah ditingkatkan hingga 100%, yang menyebabkan tekanan besar pada Ye Xuan. Kebetulan saja langkah sihir melangkah Sangqingku belum mencapai 100%. Mata Ye Xuan berbinar. Dia bisa menonton sambil bertarung. Selama dia bisa meningkat hingga 100%, dia akan bisa membunuh lawan. Tentu saja, dia juga harus berdoa agar kedua tuan itu tidak dibunuh oleh Raja Iblis, jika tidak, dia akan mati. Kelima orang itu bertarung di udara, dan suaranya memekakkan telinga seperti guntur. Meskipun langkah Sangqing pada langkah Iblis jauh lebih lemah daripada lawannya, Ye Xuan melihat harapan, karena kekuatan Raja Iblis akan melonjak ketika ia merasuki manusia, tetapi energi sejati tidak dapat tak terbatas. Selama itu tertunda beberapa saat, Raja Iblis akan dibunuh oleh Ye Xuan. Selama Raja Iblis mati, Ye Xuan akan dapat bergabung dengan dua tuan lainnya untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun, pada saat ini, 3 sosok datang dari Cakrawala. Apa? Pemimpin wilayah Tianlang menoleh dan wajahnya tiba-tiba menjadi suram karena dia merasakan energi iblis. Ketiga orang ini telah dirasuki oleh iblis. Sialan. Ye Xuan dan dua lainnya mengutuk dalam hati mereka, kali ini mereka tamat. Raja Iblis sudah begitu kuat, jika 3 orang lagi datang, itu akan menjadi 5 lawan 3, dan mereka akan mati. Haha, pergilah ke neraka. Raja Iblis itu tiba-tiba tertawa, dan memanfaatkan momen ketika Raja Tianlang kehilangan akal sehatnya, dia tiba-tiba mengebor keluar dari tubuh tetua Istana Sangqing, lalu menyapu. Adegan ini terjadi dengan cepat, dan Raja Tianlang dirasuki sebelum dia bisa bereaksi. Kepala Istana Sangqing membelalakkan matanya. Dia sudah putus asa. Namun, ini adalah kesempatan bagi Ye Xuan. Swiss. Ye Xuan tiba-tiba bergegas menuju tubuh Raja Iblis. Apa yang akan dia lakukan? Lawan Ye Xuan sedikit bingung dan mengejarnya. Tidak diragukan lagi bahwa target Ye Xuan secara alami adalah cincin Qian Kun. Seorang tetua dari Istana Sangqing wilayah Tianjue pasti sangat kaya. Pah! Ye Xuan bergegas ke tubuh tanpa jiwa itu, lalu melepaskan cincin Qian Kun-nya dan langsung menelan isinya di dalamnya. Ding! Tuan rumah telah membuka urat bumi ke-43. Tingkatkan.
Dalam sekejap, aura Ye Xuan melonjak, dan Raja Iblis kebetulan mengejarnya. Ye Xuan berbalik dan menebas dengan pedang. Apa? Raja Iblis tidak menyangka Ye Xuan akan tiba-tiba menerobos. Dia sedikit terlambat menghindar dan hanya bisa menyerahkan tubuhnya. Ding! Tetua gerbang utama Istana Sangqing wilayah Tianjue mengangkat kepalanya, dan cincin Qiankun miliknya juga diperoleh oleh Ye Xuan. Telan. Meskipun gagal membuat Ye Xuan menerobos lagi, itu juga membantunya meningkatkan kultivasinya. Sekarang, kau mati. Mata Ye Xuan tiba-tiba membelalak. Raja Iblis, yang telah kehilangan tubuhnya, telah kehilangan banyak kekuatan dan terlalu lambat dibandingkan dengannya. Bang! 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 Serangkaian suara teredam terdengar di udara. Ini adalah suara Ye Xuan melakukan langkah iblis melangkah Sangqing dan berjalan di udara. Ding! Kemahiran langkah iblis melangkah Sangqing telah meningkat. Saat ini mencapai 100%, dan efeknya menjadi 2 kali lipat. Suara cepat ini meningkatkan moral Ye Xuan. Ini datang pada waktu yang tepat. Swiss. Dalam sekejap, Ye Xuan menyerbu ke depan Raja Iblis. Tebasan iblis penghancur Sangqing. Ye Xuan dengan cepat menebas dan langsung mengenai tubuh Raja Iblis. Raja Iblis itu tiba-tiba bergetar hebat dan berteriak keras. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan menyerang dan langsung melenyapkan Raja Iblis. Ye Xuan menelan manik ajaib Raja Iblis dan kekuatannya meningkat lagi. Pada saat yang sama, Raja Iblis juga membunuh kepala istana Sangqing. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Ye Xuan dengan cepat terbang menjauh, tetapi Ye Xuan tidak melarikan diri, tetapi bergegas menuju 3 prajurit yang kerasukan. Dikepung bukanlah pertanda baik, jadi Ye Xuan harus menyingkirkan ketiga orang ini terlebih dahulu. Untungnya, kekuatan ketiga orang ini tidak terlalu kuat, kurang dari 50 urat bumi, dan mereka dengan mudah dibunuh oleh Ye Xuan. Ding! Tuan rumah telah membuka urat bumi ke-44. Setelah menelan cincin Qiankun milik ketiga orang ini dan 3 manik ajaib, alam Ye Xuan meningkat lagi. Hah! Terobosan 2 kali berturut-turut. Raja Iblis yang dekat dengan Raja Tianlang sedikit mengernyit, lalu matanya berbinar, berkata, "Wah, aku ingin tubuhmu." Pada saat itu, dia dengan cepat terbang ke arah Ye Xuan. "Tubuhku, bagaimana mungkin kau menginginkannya begitu saja?" Mata Ye Xuan berbinar, dan dia bergegas kembali. Dia tidak punya cara untuk menghadapi Raja Iblis tadi, tetapi sekarang setelah dia menerobos 2 kali, dia memperkirakan bahwa dia pasti bisa menghentikan Raja Iblis. Namun, untuk berjaga-jaga, dia tetap bergegas menuju tubuh kepala istana Sangqing. Raja Iblis tidak tahu bahwa Ye Xuan dapat melahap harta alam untuk ditingkatkan, tetapi hanya tahu bahwa Ye Xuan memiliki kualifikasi yang baik, jadi dia tidak mencoba menghentikannya, tetapi bersiap untuk menangkap Ye Xuan dan kemudian merasukinya. Ye Xuan dengan mudah memperoleh cincin Qiankun dari kepala istana Sangqing, dan kekuatannya semakin meningkat. Hah! Kali ini, Raja Iblis bereaksi. Haha, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tetapi aku menginginkan tubuhmu. Raja Iblis tertawa 3 kali dan bergegas menuju Ye Xuan. Jika kau menginginkan tubuhku, itu tergantung pada kemampuanmu. Ye Xuan berkata dengan dingin. Sekarang, Raja Iblis tidak memiliki pembantu, dan meskipun Ye Xuan juga tidak memiliki pembantu, ia memiliki kemampuan pemulihan yang unggul. Raja wilayah Serigala Surgawi telah bertempur sebelumnya. Meskipun ia sekarang dirasuki oleh Raja Iblis, ia sebenarnya memiliki lebih sedikit energi sejati di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Ye Xuan memiliki peluang besar untuk membunuh Raja wilayah Serigala Surgawi dan membuat Raja Iblis muncul. Setelah Raja Iblis merasuki Raja wilayah Serigala Surgawi, kekuatannya telah meningkat, tetapi langkah Iblis menginjak Sangqing milik Ye Xuan telah dilatih sepenuhnya, jadi ia dan Raja Iblis bertarung dengan hasil imbang. Selama pertempuran, Raja Iblis terus menatap Ye Xuan dengan tatapan serakah, seolah-olah tubuh Ye Xuan telah menjadi milik pribadinya. Namun seiring berjalannya waktu, ia menemukan masalah energi sejati. Ki anak ini tidak ada habisnya, berapa banyak rahasia yang dia miliki. Raja Iblis itu bingung. Keduanya bertarung selama 1 menit penuh, dan kemudian Raja Iblis mundur dengan cepat karena ki-nya. Kejar! Mata Ye Xuan berbinar, yang berarti Raja Iblis hanya memiliki sedikit ki yang tersisa, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk mengalahkan anjing yang jatuh itu. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang Raja Tianlang. Ye Xuan tertegun sejenak, yang berarti Raja Iblis akan meninggalkan tubuh ini. Apakah dia akhirnya akan muncul?